Beberapa tempat keramat di Desa Medan-Rejo, Desa Ngrawuh, Desa Nginggil, Desa Ngebak, Desa Megeri. Ya, kalau setahu kami, jadi yang ada di data kami, paling tidak ada lebih dari 5 ya, termasuk situs-situs yang diduga cagar budaya. Kenapa kami bilang itu diduga cagar budaya? Karena belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Ketika itu nanti ditetapkan, itu akan menjadi statusnya menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Ada Candi Lemah-Dur, kemudian batu tulis di Getas, kemudian situs Ganjen, kemudian ada makam Mbah Nginggil. Nah, itu kan salah satunya ya bisa dijadikan objek juga cagar budaya di sekitar Bendungan Karangnongko. Beberapa tempat keramat di Desa Medan-Rejo, Desa Ngrawuh, Desa Nginggil, Desa Ngebak, Desa Megeri. Ya, kalau setahu kami, jadi yang ada di data kami, paling tidak ada lebih dari 5 ya, termasuk situs-situs yang diduga cagar budaya. Kenapa kami bilang itu diduga cagar budaya? Karena belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Ketika itu nanti ditetapkan, itu akan menjadi statusnya menjadi cagar budaya tingkat kabupaten. Ada Candi Lemah-Dur, kemudian batu tulis di Getas, kemudian situs Ganjen, kemudian ada makam Mbah Nginggil. Nah, itu kan salah satunya ya bisa dijadikan objek juga cagar budaya di sekitar Bendungan Karangnongko. Terus kabar yang kami terima, 5 desa tersebut bakal terdampak genangan alias tenggelam adanya bendungan gerak Karangnongko yang akan dibangun pada tahun 2024 mendatang. Dari adanya rencana ini, bagaimana upaya Dinpora Blitar menyelamatkan keberadaan tempat keramat yang rencana sebagian besar akan tenggelam? Beberapa waktu yang lalu kami sudah dilibatkan dalam sosialisasi. Waktu itu berada di Kecamatan Kradenan. Kemudian pada intinya kami memberikan semacam himbauan kepada pelaksana bahwa apabila nanti ditemukan benda, struktur ataupun situs yang ada di proyek nasional tersebut, itu agar kami dilapori bahwa mendapatkan temuan-temuan berupa objek diduga cagar budaya, sehingga kami dapat mengidentifikasi dan melakukan penyelamatan terhadap objek-objek tersebut. Seperti di Desa Nginggil, itu kan banyak tempat keramat. Adanya tempat keramat tersebut nantinya akan dipindahkan atau bagaimana ke depannya? Kalau terkait dengan pemindahan objek diduga cagar budaya itu memang ada aturannya. Bahwa paling tidak tempat tersebut atau situs tersebut itu terdampak atau tingkat keterancamannya tinggi. Jadi apabila situs itu tingkat keterancamannya tinggi, itu akan dilakukan kajian. Jadi harus dikaji oleh timnya tim ahli cagar budaya, mungkin bisa bekerja sama dengan BPCB Jawa Tengah ataupun yang lebih tinggi, misalnya Balai Arkeologi Yogyakarta atau BPSMP Sangiran. Nah, itu akan dilakukan semacam kajian ya. Jadi apakah memang diperlukan pemindahan objek diduga cagar budaya tersebut? Kak, kira-kira
jenengan sudah bisa menyebutkan tempat keramat mana saja yang bakalan terdampak atau belum bisa ya? Terus untuk melestarikan keberadaan tempat keramat di 5 desa setempat, sejauh ini sejak adanya wacana bendungan gerak Karangnongko akan dibangun, sudahkah menyerukan atau sosialisasi ke masyarakat? Jadi kita sudah beberapa kali ke salah satunya di Desa Getas. Ya. Di Desa Getas kami informasikan kepada pemangku kebijakan di sana, yaitu Pak Lurah dan perangkatnya, agar objek-objek diduga cagar budaya yang ada di desa tersebut itu dapat dilestarikan ya oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, kebetulan Dinpura Burpan melalui program 1 Desa 1 OPD ini kami memang berencana memberikan papan penandaan. Salah satunya di situs Batu Tulis, agar masyarakat juga tahu bahwa objek tersebut dilindungi oleh undang-undang. Pak, Kak, ini terakhir masih berkaitan dengan tempat keramat. Bisa disebutkan regulasi apa saja yang mengikat atau menyangkut kaitan tempat keramat atau cagar budaya ya? Oh ya, kalau kami ada beberapa regulasi ya, yang jelas kami sudah punya undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, dan kebetulan di tahun 2019 kami sudah punya perda juga tentang nomornya nomor 11 tahun 2019 itu perda pelestarian cagar budaya terkait dibangunnya bendungan gerak Karangnongko tahun 2024 mendatang. Itu apakah nantinya gak tabrakan dengan regulasi jenengan ini? Saya kira tidak. Kenapa? Jadi terkait dengan regulasi yang ada, bahwa aturannya sudah jelas nih, bahwa memang pelestarian cagar budaya itu perlu dilestarikan. Cuma ada beberapa regulasi yang menyebutkan bahwa terkait dengan pemindahan, apabila pemindahan lokasi atau benda atau situs itu apabila memang tingkat keterancamannya dikarenakan proyek tersebut itu ada regulasinya, dan itu bisa saja dipindahkan sesuai dengan kajian dari tim